Kalau Bunda tanya, Ahilman, apa pesan yang ingin Allah sampaikan? Kenapa kita masih diizinkan oleh Allah untuk datang ke majelis ilmu? Salah satunya adalah karena Allah masih mencintai dan menyayangi kita. Jadi kalau Bunda tanya, apakah Allah sayang sama kita? Apakah Allah cinta sama kita? Coba dilihat saja nanti cirinya. Cirinya itu adalah ketika seorang hamba itu dimudahkan oleh Allah untuk datang ke majelis ilmu. Itu ciri ketika Allah mencintai seorang hamba. Maka jangan kaget kalau ibu-ibu senangnya pengajian, boleh apa enggak? Kalau ibu-ibu ngaji boleh apa enggak? Berarti tanda kalau ibu-ibu senang ngaji berarti ibu-ibu sedang dicintai sama siapa? Jelas atau tidak? Maka kebiasaan seperti ini jangan sampai ditinggalkan. Udah tuh jangan berisik, dah ini mah ngomongin yang lain, enggak ini mah ya. Jadi kalau Bunda ya dimudahkan sama Allah, pengen ngaji, datang ke majelis ilmu, berarti ini nikmat atau bukan? Rezeki atau bukan? Masya Allah, ini nikmat dan rezeki yang besar. Betul apa betul? Makanya sering Ahilman sampaikan, ada dua kata yang maknanya beda. Ada nikmat, ada nikmat. Ada apa? Ada nikmat, ada nikmat. Apa bedanya? Yang satu pakai ain, yang satu pakai qaf. Ada nikmat, ada nikmat. Apa bedanya? Kalau nikmat, setiap kebaikan yang Allah berikan kepada kita, yang setiap kebaikan itu menjadi jalan dekat ke Allah. Itu namanya apa? Nikmat. Tapi kalau nikmat, setiap kebaikan yang Allah berikan dalam hidup kita, tapi gak jadi jalan dekat ke Allah, namanya nikmat. Bahasa lainnya istidraj. Tu dua tiga. Jadi kalau Bunda, teteh sayang, dikasih sesuatu yang baik-baik, tapi yang baik-baik itu tidak menjadikan jalan dekat ke Allah, namanya nikmat alias istidraj. Maka ingat ya, ukuran kemuliaan dalam pandangan Allah itu bukan diukur dalam dunia, bukan. Jadi kalau ada di antara Bunda, teteh sayang, dikasih kekayaan, jadi orang kaya, punten mohon maaf, jadi orang kaya itu bukan ukuran kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mohon maaf, di sini ada yang dikasih kondisinya miskin. Mohon maaf, kondisi miskin itu bukan berarti kita dihinakan oleh Allah. Bukan. Bukan tentang kayanya, bukan tentang miskinnya. Tapi kemuliaan Allah itu diukur ketika keadaan apapun menjadikan kita makin dekat sama Allah. Itu namanya kemuliaan. Jadi kalau dikasih harta banyak, jadi jalan dekat ke Allah, bagus atau tidak? Itu kemuliaan. Dikasih harta banyak, tapi malah jauh dari Allah, itu bukan kemuliaan. Boleh jadi itu cara Allah menghinakan kita dengan harta yang diberikan kepada kita. Ada orang miskin, mohon maaf, miskin, tapi dengan miskinnya menjadikan dia makin dekat sama Allah, mulia dalam pandangan Allah. Jelas atau tidak? So, kira-kira Ustadz mau tanya, pilih ya. Pilih mana Bunda? Kaya gelisah, miskin tenang. Coba dipikir-pikir dulu jawaban teh ya, jangan langsung. Kaya gelisah apa miskin tenang? Ya. Sekarang pertanyaan kedua ya. Punya suami ganteng menggelisahkan atau abstrak menenangkan?
Jawabannya apa? Ngaca atuh ya, jangan langsung wae. Jadi ya, nah artinya punten ya, kan setiap kita ingin jadi orang yang mulia, betul? Jadi kalau kita hidup itu kan ya sebagai manusia, ya sebagai manusia kita tuh pasti ingin menjadi orang yang mulia, betul? Nah, kata Allah dalam Al-Quran, siapa orang yang paling mulia di antara kamu? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang yang bertakwa. Yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu tunduk, taat, patuh kepada Allah. Menjalankan semua perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Melakukan apa yang Allah cintai, meninggalkan apa yang Allah benci. Bagaimana agar kita bisa dapat ketakwaan ini? Pasti butuh ilmu, betul nggak? Butuh ilmu. Maka wajar orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah dua kategorinya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat siapa? Orang beriman di antara kamu sekalian dan berilmu di antara kamu sekalian. Berarti lihat, orang beriman itu akan makin baik imannya kalau ilmunya bertambah, betul? Orang itu ilmunya dikatakan bertambah ketika dengan ilmu itu semakin meningkat imannya kepada Allah. Kira-kira begitu. Maka bunda sayang, teteh sayang, kita tuh belajar bukan hanya untuk tambah pinter. Kalau tambah pinter mah Google lebih pinter dibanding kita, betul? Kalau cuma tambah pinter mah YouTube lebih pinter dibanding kita. Tapi kita tuh belajar biar tambah pinter, dengan pinternya jadi tambah benar. Karena banyak orang yang pinter belum tentu, tapi orang benar pasti. Nah, apa ukuran orang berilmu itu? Semakin dia berilmu, makin bertakwa kepada Allah, makin mulia hidupnya, makin baik akhlaknya. Dan itulah yang akan mengantarkan kebaikan dalam hidupnya. Berarti bunda sayang, kenapa kita mau ngaji pagi ini? Karena kita pengen dapat kemuliaan dalam pandangan Allah. Betul apa betul? Iya apa iya? Sepulang ngaji hidup makin yakin, lapang, gak gelisah lagi, gak galau lagi, gak ngerasa tersakiti terus, gak paling banyak masalah, gak ngerasa paling banyak masalah. Kenapa? Karena Allah tuh maha baik. Betul apa betul? Allah itu maha baik. Saking baiknya kita tidak akan bisa menghitung kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bunda sayang, tolong catat ini baik-baik ya. Status hari Senin. Ya. Ya. Lupa ngomong apa tadi itu ya. 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 Gini ya. Jika saat ini kita masih dikasih masalah yang berat gitu, tapi kita masih mau taat sama Allah, berarti kita masih dikasih nikmat yang besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi ya. Jika saat ini kita dikasih masalah yang berat banget, tapi di saat itu kita masih dikasih kesempatan untuk taat kepada Allah, berarti kita masih dikasih nikmat yang besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bunda dikasih masalah, bunda masih mau sholat, berarti bunda masih disayang sama Allah. Bunda punya masalah, tapi bunda masih mau taklim, mau ngaji gitu ya, mau datang ke majelis ilmu, berarti bunda masih disayang sama Allah. Dan ternyata masalah kita tidak seberat apa yang kita khawatirkan. Justru yang sering kali membuat berat itu apa? Kekhawatiran yang kita tanam di hati kita. Betul apa betul? Maka bunda sayang, tolong catat ini ya. Kekhawatiran itu setengah dari penyakit.
dan ketenangan itu setengah dari obat. Ulangi. Kekhawatiran itu setengah dari penyakit dan ketenangan itu setengah dari obat. Biasanya yang bikin jadi penyakit itu karena kekhawatiran di hati kita. Maka mulai hari ini lebih tenang, lebih lembut hatinya. Bunda bilang begini, tenang aja, ada Allah gitu. Coba, tuh 2, 3. Tenang aja, ada Allah. Bunda misalnya mohon maaf, sekarang bisnisnya rugi. Apa kalimatnya? Tenang aja, ada Allah. Bunda sekarang teh punya suami Bunda teh mending nguji banget sehati Bunda. Apa kalimatnya? Tenang aja, ada Allah. Bunda punya suami Bunda teh misalnya lagi digoda sama orang lain. Tenang saja, ada Allah. Nyatu. Soba, Bunda makin mikirin, soba. Bunda lagi mikirin, ada masalah. Emang dipikirin masalah jadi sama selesai atau tidak? Henteu kan? Jadi tambah pusing kan? Atuh santai we. Dan takdir mah tidak akan pernah pergi dari kita, betul? Kalau sudah ditakdirkan untuk kita, gak akan pernah pergi dari kita. Kalau memang tak ditakdirkan untuk kita, pasti akan pergi dari kita. Terus kumaha tuh? Suami itu rezeki. Rezeki itu makin kita berikan, makin bertambah rezeki itu. Nah, gitu. Sok. Jadi kalau ada yang suka sama suami kita, mangga, sok, mangga silakan. Kalau suaminya mau, ya silahkan. Daripada kita pusing, jangan menggenggam sesuatu seperti menggenggam pasir. Semakin kau genggam, semakin kau tak mendapatkan pasir itu. Set, digenggam pasir, gak dapat apa-apa. Udah. Nah, nanti kalau dibuka, ada mutiara, ada berlian. Betul apa betul? Makanya kalau sesuatu udah hilang, jangan dipikirin lagi, lepasin aja. Makin dilepasin, nanti Allah ganti dengan yang lebih baik. Siapa orangnya? Nah ini pertanyaannya. Saya juga nggak tahu. Belajar lebih tenang, setuju apa enggak? Nah, cara menenangkan hati itu datang ke majelis ilmu. Makanya mohon maaf, kalau Bunda datang taklim dan tidak merasakan ketenangan, coba dievaluasi. Jadi misalnya ya, pulang taklim jadi tambah rusuh, jadi tambah riweuh, jadi lieur kieu teh nya. Berarti ada masalah tuh. Iya. Jadi kalau Bunda pulang taklim itu jadi ngerasa, iya ya kok jadi asa berat, jadi riweuh gitu. Hati jadi para ruguh. Coba dievaluasi. Tapi kalau sepulang taklim, iya ya, kok adem ya, iya ya, naon orang asal liur-liur dipikirkan karena itu, heunya naonnya, jadi enjoy we gitu, enjoy we. Pulang dari sini, jalan-jalan ke Ion, belanja gitu we, santai we, hidup mah santai. Jadi pokoknya mah jadi hidup teh tenang we. Lihat orang yang lebih hartanya nggak jadi bikin iri, santai we. Lihat orang yang di bawah nggak dihina, santai we. Semuanya jadi bikin adem. Kenapa? Karena ilmunya nyampe ke hati. Dan hati yang penuh ketenangan itu berarti tanda dia dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak sibuk sama dosa orang, gak sibuk sama aib orang. Kalau lihat yang lebih dewasa, yang lebih besar, dia bilang gini, oh dia usianya lebih besar dari saya, pasti amal solehnya lebih duluan dia dibanding saya. Ada yang lebih junior, dia lebih junior, pasti dosanya lebih duluan saya dibanding dia. Gitu. Jadi pulang tuh nggak akan jadi sombong, karena ada orang yang pulang ngaji sombong, ada nggak? Ada. Pulang ngaji ngobrol sama temennya, ece
Ece naon? Kita mah alhamdulillah ngaji cenya. Insya Allah kita mah ahli surganya cenya. Terus bunda teh lihat orang teh direndahin, ah dia mah teu ngaji, ah dia mah enggak. Dia mah enggak sibuk. Ada temennya, tinggalikeun, Tuti. Ih. Tara ngaji Tuti mah. Tara ngaji. Diajak ngaji teh haroream we terus. Lamun senam jumba, pertama sih eta mah ngajina teh. Jadi ya, udah ya. Jadi lihat bunda ya, manusia pengen jadi apa? Mulia. Bagaimana cara mulia? Tingkatkan takwa. Bagaimana agar takwa terus bertambah? Tambahin ilmu. Berarti bunda sayang, setiap langkah bunda datang ke tempat ini, insya Allah mengantarkan kemuliaan dalam hidup kita. Mau hidupnya tambah mulia? Mau mulia di hadapan Allah? Mau diangkat derajat depan Allah? Mau. Bunda sayang, jangan ngejar kemuliaan depan manusia. Capek. Kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Pasti akan ada aja orang yang gak suka sama kita. Betul? Betul apa betul? Iya apa iya? Jangan ngejar kemuliaan dari manusia. Manusia mah yang benci sama kita akan terus benci, yang sayang sama kita juga nggak akan peduli dengan apa yang kita hadirkan. Terus gimana tuh Ustadz? Fokus aja biar nilai sama Allah. Kalau Allah udah bilang kita baik, insya Allah kita baik. Manusia bilang kita baik semua, belum tentu baik di hadapan Allah. Manusia bilang kita hina semua, belum tentu kita hina di hadapan Allah. Biarin aja. Kayak bunda misalnya, mohon maaf. Emang di antara bunda nggak bisa lepas dari hinaan? Pasti ada yang menghina. Betul nggak? Ada yang komen. Bunda pakai jilbab hitam panjang disebut kamana atau Batman. Ayah. Ulah nyeri hati dikitukan. Ulah sakit hati jangan. Bunda nanti pakai jilbab yang kembang-kembang, kamana atau taplak meja gitunya. Tenang we. Da orang lain mah gak akan tahu tentang kita, betul? Emang bunda taklim begini gak ada orang yang nyinyir? Banyak. Betul gak? Bunda taklim, bikin story misalnya ya. Story Ahilman, misalnya Ahilman Fauzi. Ada teman yang komen, Ece, kamu ngaji? Nya, emang kumaha? Malah, maknya mana ngaji? Coba. Orang teh kan taunya kita teh siapa kan? Nggak pernah ngaji, tiba-tiba ngaji, bikin story, pasti ada yang nyinyir, betul nggak? Bunda jangan dibalas, jangan ngaji ulah daripada mana tuh ngaji? Atau sama aja gitu mas sama orang yang nggak ngaji. Justru kalau ada orang yang ngehina kita, nyinyirin kita, jangan balik nyinyirin lagi. Cie, ahli surga daripada mana ahli neraka. Jadi sama-sama kalau gitu mah. Jadi kalau dinyinyirin sama orang, balasnya, Masya Allah, makasih, doain istiqomah ya. Segala wae mana ngaji. Nyata doakan gitu. Santai. Halo, betul apa betul? Iya apa iya? Jadi Ahilman mau tanya, kita ngaji karena siapa? Untuk siapa? Dan cirinya, kalau bunda ngaji karena Allah, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Tuh 2, 3. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Tuh 2, 3. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Status hari Selasa itu ya, bagus. Insya Allah. Baik.
Kita langsung masuk ke materi kita ya. Ini mohon maaf ya, Ahilman suaranya lagi serak-serak becek begini. Jadi Masya Allah. Pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Baik. Bunda sayang, di antara nikmat dan hakikat terbesar dari rumah tangga itu, ya, rumah tangga itu atau keluarga itu, salah satu nikmat terbesar yang sangat dirindukan oleh seseorang yang menikah, hadirnya seorang anak. Betul apa betul? Pasti setiap orang tuh pengen punya anak, mau dikaruniai seorang anak. Kenapa Ustadz? Karena hadirnya anak itu adalah kodrat dari rumah tangga atau keluarga yang dihadirkan. Coba dibuka Quran surat An-Nahl ayat 72. Surat apa? An-Nahl surat ke-16 ayat 72. Sudah ketemu belum? Surat apa? An-Nahl ayat berapa? 72. Perhatikan dengan iman ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu, dan Allah ja'ala lakum, menjadikan untuk kamu sekalian, min anfusikum, dari jenis kalian sendiri, azwaja, pasangan. Wa ja'ala lakum, dan menjadikan untuk kamu sekalian, min azwajikum, dari pasangan kamu sekalian, apa? Banina, anak. Wahafadatan, dan cucu keturunan. Warozaqakum minat thayyibat, dan rizki bagi kamu sekalian dari sesuatu yang baik. Perhatikan ke sini. Berarti yang namanya rumah tangga itu, yang namanya keluarga itu, ketika dia bersama, salah satu tujuan yang diinginkan itu hadirnya seorang anak. Betul? Dan ini keniscayaan. Sekaligus ini menjawab pendapat sebagian yang mengatakan, sekarang tuh lagi apa kemarin tuh? Ah, itulah pokoknya Maya. Sebagian yang menyebutkan tentang child free, tidak mau punya anak dan seterusnya. Dalam pandangan Islam, maka paham ini sebenarnya mengingkari kodrat, nikmat dan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas atau tidak? Karena yang Allah mau, yang Allah ingin ketika seseorang berumah tangga itu punya anak. Berarti hadirnya anak itu ketentuan siapa? Kehendak siapa? Nah, kalau kita bilang tidak mau punya anak, ya ingat ya, bukan menunda punya anak, ini beda konteks. Ada tidak mau punya anak, ada menunda punya anak, sama apa beda? Beda. Kalau tidak mau punya anak berarti dia mikir nggak mau punya anak. Tapi kalau menunda punya anak karena ada kondisi tertentu sehingga membuat dia memilih untuk tidak punya anak dulu karena ada alasan tertentu. Jelas atau tidak? Kalau menunda untuk punya anak karena ada alasan tertentu boleh. Tapi kalau punya paham tidak mau punya anak, ini bahaya. Kenapa? Karena mengingkari kodrat, nikmat dan rezeki dari siapa? Jelas sampai di sini? Jelas sampai di sini? Berarti yang namanya anak itu rezeki atau bukan? Yang namanya anak itu nikmat atau bukan? Nikmat. Dan Allah yang menjadikan itu ada. Allah yang menciptakan itu ada. Dan Allah yang memberikan itu ada. Sekaligus juga ini menguatkan untuk kita. Bagi siapapun di antara bunda, teteh sayang, yang boleh jadi belum diberikan amanah punya anak, jangan khawatir. Dan jangan juga putus asa. Karena ini adalah bagian ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu mana yang terbaik untuk kita.
Allah tahu seperti apa yang terbaik untuk kita. Maka jangan berkecil hati. Jangan berkecil. Ada yang tanya, kan kalau kita nggak punya anak, nanti kita nggak dapat doa kalau ketika kita mati, ketika kita meninggal. Punten bunda sayang, yang dimaksud dalam hadis itu, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila manusia meninggal, terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sodakotin jariyatin, sedekah jariah. Yang kedua, awe ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladin solihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Tolong catat di sini ya. Yang dimaksud dalam hadis itu, yang dimaksud dengan walad itu bukan hanya anak kandung. Kalau anak kandung bahasa Arabnya ibnin atau ibnun. Kalau walad berarti anak manusia secara keseluruhan. Contoh, saya dosen, saya punya mahasiswa. Mahasiswa saya itu disebut dengan walad. Kalau nanti saya wafat dan mahasiswa saya mendoakan saya, maka dia menjadi mahasiswa yang soleh, maka doanya sampai. Itu masuk kategori waladin solihin. Jelas apa enggak? Jelas apa enggak? Saya punya bisnis, saya punya klien, saya wafat, klien saya soleh, mendoakan saya, maka doanya sampai. Karena klien saya itu apa? Waladin solihin. Jelas atau tidak? Saya punya teman, saya meninggal, teman saya soleh, mendoakan saya, maka doanya sampai. Itu masuk kategori apa? Waladin solihin. Apa poinnya? Selama kita hidup, bertemanlah dengan teman yang soleh. Karena teman yang soleh itu doanya akan sampai kepada kita. Jelas atau tidak? Maka mohon maaf ya, jangan kemudian merasa putus asa, merasa khawatir ketika Allah belum karuniakan kepada kita seorang anak dalam rahim kita. Karena barangkali Allah menghadirkan banyak anak-anak yang lain. Anak didiknya, anak asuhnya, anak yang dibesarkan dalam kebaikannya. Itu juga anak yang Allah berikan kepada kita. Maka anak itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Titipan dari Allah. Kalau anak itu titipan, berarti satu saat akan diambil lagi atau tidak? Kalau anak itu nikmat amanah dari Allah, berarti satu saat akan diminta pertanggungjawaban atau tidak? Akan. Maka nanti bunda sayang yang dirahmati Allah, ya, orang ketika nanti punya anak, anak itu lahir, yang menentukan seperti apa anak itu ke depannya adalah siapa? Orang tua. Siapa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawaihi, maka orang tuanya lah yang membuat anak itu Yahudi, Nasrani, Majusi. Seperti apa A, B, C anak itu tergantung orang tua. Berarti jadi orang tua itu butuh ilmu atau tidak? Jadi orang tua itu butuh bekal atau tidak? Jadi orang tua itu butuh amunisi atau tidak? Oke, pertanyaannya, Ustadz, setiap orang tua pasti pengen punya anaknya yang soleh, betul? Maka saat anak itu lahir, bahkan sebelum lahir, sebenarnya peran orang tua itu besar. Pertama, kita tuh kudu cari calon pasangan yang bisa mengantarkan kita punya keturunan yang soleh dan soleha. Maka bunda sayang, yang hari ini punya anak remaja, punya anak yang udah mulai dewasa, bunda tuh berhak loh untuk kemudian mencarikan calon pasangan buat anak kita. Cari gimana bebetnya, gimana bibitnya, gimana bobotnya, betul?
Kata Nabi, nikahilah seseorang itu pertama lihat cantiknya atau gantengnya. 2, lihat keturunannya. 3, lihat hartanya. 4, lihat agamanya. Tapi yang paling penting, fadfar bidatid-din, pilihlah yang paling baik agamanya. Taribat yadaka, maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan selamanya. Jadi itu urutan tuh. Urutannya kenapa yang tampan dulu, yang cantik dulu? Karena biasanya kita tuh kalau lihat orang luarnya dulu, betul gak? Jadi kalau kita nyari pasangan yang cakep, boleh apa enggak? Kok kayak tersiksa gitu sih? Boleh apa enggak? Tapi tolong garis bawahi ya, yang dimaksud cakep itu bukan yang terlihat dalam konteks luarnya saja, tapi yang dimaksud cakep itu poinnya seseorang yang ketika dipandang menyenangkan hatimu, itu namanya cakep. Saya ulangi. Jadi bukan ini ganteng, ini cantik, kan relatif kan? Tergantung skincare biasanya. Atau tergantung filternya kan? Iya. Jadi yang dimaksud ganteng, cantik itu bukan fisik yang kelihatan luarnya. Tapi kata Nabi, carilah seseorang yang ketika engkau menatapnya menyenangkan hatimu. Itu namanya ganteng atau cantik. Karena ada orang ganteng tapi nggak enak dilihat. Ada nggak? Ada. Ayat tuh. Ayat nu gelis tapi horeamwe. Ada nggak? Tapi ada yang biasa aja tapi seneng aja diliatin tuh. Ada nggak? Makanya Ahilman mah nggak ganteng Ahilman mah. Ya saya mah nyadar saya mah nggak ganteng, tapi saya mah enak aja dilihat gitu aja. Jadi nyadar itu. Ustaz mah lain pede, fakta iya mah. Kan betul. Kan kalau bicara ganteng mah banyaknya, banyak tapi nya si Ustaz Ahilman tidak terkasep ente. Tapi enak we dilihatnya tak gitulah. Nah itu maksudnya. Nah yang kedua keturunannya maksudnya apa? Kudu jelas. Ini teh orang mana, latar belakangnya apa. Betul? Yang ketiga lihat hartanya. Maksudnya gimana Ustadz? Yang kaya? Bukan. Ternyata maknanya orang, pasangan yang ketika engkau berikan dia harta, dia bisa kelola harta itu dengan baik. Itu maksudnya. Jadi bukan karena kayanya, miskinnya, bukan. Tapi ada perempuan yang dikasih 1 juta, cukup. 2 juta, cukup. 3 juta, cukup. 4 juta, cukup. Karena ada istri yang dikasih banyak pun gak pernah cukup. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Makanya saya tanya begini. Jadi istri itu kalau matre boleh apa enggak? Kata siapa? Kenapa jawabannya boleh-boleh gitu? Jadi istri itu seneng sama uang boleh apa enggak? Bener ini teh? Ilmu dari siapa ini dak? Saya nggak pernah ngajarin begini. Maksudnya jadi istri itu untuk kemudian mendapatkan sesuatu yang terbaik dalam hidupnya boleh apa enggak? Tapi tolong catat ya, jika tak sesuai harapanmu, jangan kemudian engkau marah dengan keadaan itu. Karena istri yang baik itu dikasih berapapun pasti akan bisa mengelolanya. Itulah istri yang baik. Nah nanti yang kuncinya apa? Agamanya. Fadfar bidatid-din. Pilihlah yang paling baik agama. Jadi kalau kita bikin angka kira-kira begini. Kalau cantik 0. Kalau keturunannya bagus 0 lagi. Kalau hartanya banyak dan dia bisa kelola uang dengan baik 0 lagi. Agama itu 1. Seberapa nilainya? Jadi kalau dia mohon maaf. Kaya, keturunannya bagus, cantik, tapi nggak punya agama, berapa nilainya? Jelas tidak? Ada orang yang mohon maaf, mungkin agamanya bagus, tapi cantik mah biasa,
keturunannya biasa, hartanya biasa, nilainya berapa? Satu. Tapi kalau udah punya satu, maka berapapun ini akan mengkalikan pada jumlah yang terbaik. Maka cari yang paling baik agamanya. Apa faktor agama itu? Yang paling kelihatan, lihat 3 hal. Akidahnya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus. Karena rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana rumah makan. Betul apa betul? Jadi butuh agama, butuh akhlak, butuh perlakuan yang baik. Betul? Maka lihat yang ininya, ini poin nih, ini poin. Percuma kita punya cantik, punya kaya, punya keturunan bagus, tapi nggak punya agama, hanya 0 nilainya. Maka dari awal nih, nyari pasangan yang bisa mengantarkan kebaikan untuk kita. Kemudian kita nikah. Pas nikah, lihat, izin Allah mengandung. Nah, ibu yang sudah mengandung, yang lagi ngandung, itu perlu adab yang baik ketika mengandung. Apa diantaranya? Masya Allah, ibu itu yang lagi dikasih kandungannya ya, harus banyak doa yang baik, bicara yang baik-baik gitu. Gaul dengan yang baik-baik. Karena mohon maaf, anak itu dalam kandungan, jika ibunya bawaannya nggak enak, nyampe nggak ke anaknya? Terutama jika kandungannya sudah usia 4 bulan ke atas. Ketika sudah 4 bulan ke atas, maka yang dikandung itu sudah mendapatkan hembusan ruh, hakikatnya sudah hidup. Makanya kalau bicara yang baik-baik, dengerin yang baik-baik. Tuh. Mulai hari ini mah, ada yang lagi ngandung nggak di sini? Ada yang lagi hamil nggak? Lain genut, lain, ima lain. Iya mah iya nu hamil beneran iya mah lain. Abi lain. Kumaha sih? Jadi, nah berarti sama. Lihat, bukan hanya istrinya, ternyata Bunda, peran suami waktu istri hamil itu penting atau tidak? Banyak suami yang bilang gini, "Mah, nanti bapak mah nemenin mama pas lahiran aja." Gitu kan? Padahal sebenarnya yang paling penting itu peran suami ketika mendampingi istri lagi mengandungnya. Kalau pas lahiran, apa kerjaan suami? Gak ada. Cuman, coba gak ada kerjaan, coba saya mau tanya. Emang waktu istri lahiran suami kerjaannya apa? Apa coba? Semangat Bunda, gak ngaruh. Tengaruh. Paling, ayo Bunda bisa. Cek istri teh, capek orang teh ya. Malah ada istri pas mau lahiran suaminya ada di depan mata dia suruh nyingkir ke sana. Karena kesel mungkin lihat suaminya kali. Ke sana. Ya gara-gara kamu ya begini nih anak. Diusir. Ada yang diusir malah. Jadi justru yang paling penting itu mendampingi saat istri sedang mengandung, sedang hamil. Bicara yang baik-baik. Makanya ada bawaan orok katanya ya. Istri saya dulu waktu hamil gitu. Ayah pengen beli batagor katanya. Oh tapi depan UGM di Jogja. Jauh. Kumaha orang beli batagor ke UGM. Jauh amat. Apa alasannya? Ya bawaan orok gitu kan. Saya bilang bawaan kamu aja masa bawaan orok. Manya orok yang batagor kan nyambung. Oh berarti ini mah pesannya teh. Berarti suami istri itu kalau sedang istrinya hamil itu kudu didampingi. Sebenarnya hanya butuh didengerin aja. Makanya para suami kalau istri pas ngandung punya minta macam-macam, iyain aja. Pak, mama bikin candi, ya oke. Mau pokoknya iyain aja. Karena hakikatnya bukan pengennya, tapi pengen didengerinnya. Betul nggak? Lahir anak, bapak azanin anak. Pas anak lahir, apa di antara sunnah muakkadah yang perlu kita hadirkan? Akikah. Kullu gulamin murtahinun bi akikotihi. Setiap anak yang lahir itu tergadai dengan apa? Akikahnya.
Maka jika orang tua mampu di saat itu langsung akikah. Kalau anak laki-laki kambingnya berapa? 2. Kalau anak perempuan 1. Sok sembelih eta kambingnya. Niatkan untuk Allah. Menembus gadaian dari Allah. Kenapa? Karena anak anugerah dari siapa? Setelah menyembelih kambing, dicukur rambutnya, dikasih nama. Nah, nama itu doa. Maka cari nama yang baik buat anak kita. Betul apa betul? Ini mah kadang-kadang saking malasnya orang tua ngasih nama tuh sesuai dengan bulan lahir. Kalau lahirnya Januari namanya Januar. Kalau Februari Febri. Kalau Maret Mary. Kalau April Aprilia. Kalau Mei Mei ya. Kalau Juni Yuni. Kalau Juli. Kalau Agustus. Kalau September. Kalau Oktober. Kalau November. Kalau Desember. Tuh kan hafal kita juga. Jadi sesuai dengan bulan lahir biasanya mah. Oh sebaiknya gimana? Cari nama yang ada dalam Al-Quran. Tapi yang artinya bagus. Ini mah ada yang begini. Nama anak kamu dari Al-Quran. Apa anak teh? Musyrikatun Bakorotun katanya. Di Qurannya eta di Quran ayatnya. Musyrik jeung Bakoroh ayat. Musyrik artina jelema musyrik. Bakoroh sapi betina. Maknya atau anaknya sapi betina. Ada namanya teh gini, nama anak aku mah dari nama surat apa? Al-Fil. Terus sananya Al-Fil Kabir katanya. Al-Fil teh kan gajahnya, Kabir kan besar. Pas keluar teh awakna meni gede pisan. Sesuai doanya berarti gajah besar. Cari nama teh yang doa. Kan banyak gak? Banyak. Izin Allah ya. Hilman dikasih nama teh sama orang tua teh alhamdulillah kalau dilihat arti mah lumayan lah. Hilman Fauzi Nugraha. Hilman itu sumber kelemah lembutan. Fauzi itu pemberian. Nugraha itu anugerah. Jadi orang tua kami itu pengen ini anak laki-laki punya hati yang lembut yang akan dikasih hadiah berupa anugerah dalam hidupnya. Tuh. Sesuai kan? Alhamdulillah akhirnya tegalak, tegede amak. Alhamdulillah ya. Berarti sesuai. Yang lucu namanya lemah lembut tapi hoak-hoakan wae tah. Berarti ada yang salah. Satu kali ada cerita di sana tah. Tetangga saya Bu, Masya Allah. Nama anaknya teh ada 7. Diambil dari ujung surat Al-Fatihah. Anak pertama Rohim, anak kedua Alamin. Anak ke-7 teh namanya Dolin. Nah, eta pas manggil kan hesenya 7 orang hese kan. Rohim, Alamin, hese. Langsung we Al-Fatihah. Datang semua. Masya Allah. Jadi ya orang macam-macam ya ngasih nama. Kadang ada juga yang ngasih nama teh sesuai dengan nama bapak sama ibu. Kalau bapaknya Abbas, ibunya Kokom. Nuk itu ge aya nama nanti aya. Tah. Jadi anak teh ya tanggung jawab siapa? Orang tua. Jadi peran orang tua penting atau tidak? Nanti bunda sayang mohon maaf ya. Anak itu dalam kehidupan orang tuanya berpotensi ada 4 statusnya. Ada berapa? Jadi anak itu nanti akan tumbuh statusnya jadi 4. Yang pertama, anak itu jadi perhiasan bagi orang tuanya. Jadi apa? Sesuatu yang membanggakan bagi orang tuanya. Bunda, teteh sayang, kita tuh suka bangga sama anak kita kan? Ya enggak? Anak kita baru bisa bicara ayah, bunda, seneng enggak? Anak kita baru belajar berdiri, seneng apa enggak? Kemana-mana cerita gitu kan? Ustadz, alhamdulillah anak aku mah ranking 3. Oh Masya Allah. Dari berapa orang? 3 orang. Oh, tapi dia tetap bangga juga. Ada kebanggaan lah pokoknya mah. Cerita gitu.
Dulu ya bunda mohon izin, mohon maaf. Kan sekarang udah ada HP-nya. Kadang-kadang anak bicara dikit divideoin gitu ya. Baru bisa makan dikit divideoin. Ada kebanggaan. Ketemu sama siapapun itu yang kita bicarakan. Kebanggaan, jadi perhiasan. Yang kedua, anak itu bisa menjadi apa? Penenang hati, penyejuk mata. Qurrata a'yun. Apa? Qurrata. Apa itu qurrata a'yun? Penyejuk hati, penyejuk mata. Biasanya kita secapek apapun di luar, pulang ke rumah bisa hilang capeknya kalau lihat apa? Betul? Saya waktu awal-awal punya anak, pulang ke rumah yang dicari bukan istri saya. Yang dicari siapa? Anak saya. Bunda, mana Yasmin? Anak saya namanya yang pertama Yasmin. Kata istrinya, kata istri saya, kenapa nggak nyari bunda? Nges ayah di dia mana? Emang nggak ada ayah di dia ayah. Gitu cerita temernya. Tapi ahliman nggak pernah gitu, tara kita namanya. Bunda punya anak 2, punya anak 3. Bicara capek pasti capek, tapi nikmat atau enggak? Qurrata a'yun. Punten, suami istri pasti ya ada konfliknya, ada masalahnya, ada beda pendapatnya. Ada nggak kira-kira? Dan biasanya yang mengakurkan siapa? Karena anak. Betul? Anak bisa jadi qurrata a'yun. Seorang ayah banting tulang, tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki, kesana kemari, mencari alamat. Capek dia kerja, tapi terasa nggak capek karena buat siapa? Qurrata a'yun. Anak jadi penyejuk hati, penyejuk mata. Nah yang ketiga, nauzubillah ya. Yang ketiga, anak itu bisa menjadi fitnah bagi orang tuanya. Jadi apa? Anaknya bikin salah. Yang ditanya siapa? Ini anak siapa sih? Betul gak? Anaknya bikin kriminal. Yang orang lain cari siapa? Orang tua. Anak bisa jadi fitnah bagi orang tuanya. Dan yang keempat, naudzubillah summa naudzubillah, anak bisa jadi musuh bagi orang tuanya. Jadi apa yang keempat? Musuh. Bunda, teteh sayang, yang namanya musuh itu kan luar biasa. Anak benci sama orang tuanya. Sekarang ada apa enggak? Anak minta sesuatu sama ayahnya. Ayahnya nggak bisa beliin. Anaknya bunuh ayahnya. Ada nggak? Kemarin kita baca berita. Ada seorang anak yang tega memenjarakan ibunya. Ada nggak? Musuh. Anak jadi musuh bagi orang tuanya. 1, anak jadi perhiasan. 2, anak jadi qurrata a'yun. 3, anak jadi fitnah. 4, anak jadi musuh. Kira-kira bunda yang ada di sini kalau ditanya, kalau diurutkan 1, 2, 3, 4, kira-kira anak kita masuk kategori yang mana? 1, 2 atau 3, 4? Kita tuh berharap anak kita masuk 1, 2 bukan 3, 4, betul? Berarti kembali lagi, peran siapa yang paling penting? Orang tua. Nah pertanyaannya, apa tugas utama orang tua itu? Bunda buka surat At-Tahrim ayat 6. Surat apa? At-Tahrim ayat 6. Oke. Coba bunda buka. At-Tahrim itu surat keberapa? Surat keberapa? Surat ke 66. Surat ke benar? Surat ke 66 ayat 6 berarti ya. Nah, betul. Ayat berapa? 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Qu anfusakum.
jagalah diri kamu sekalian. Wa ahlikum, dan keluarga kamu sekalian, naro, dari siksa api neraka. Perhatikan ini bunda. Tugas orang tua pertama itu didik diri sebelum didik anak, kira-kira begitu. Solehkan diri sebelum solehkan anak. Banyak di antara kita, mohon maaf, sibuk pengen punya anak yang soleh, tapi lupa jadi orang tua yang soleh. Betul apa betul? Iya apa iya? Padahal dalam ayat ini yang pertama kali diperingatkan siapa? Jaga diri kamu sekalian. Berarti didik diri sebelum didik anak. Solehkan diri sebelum solehkan anak. Berarti jadi orang tua itu kudu belajar atau tidak? Kudu jadi soleh atau tidak? Bukan semata-mata agar anak kita soleh, bukan. Tapi yang lebih penting bagaimana kita juga jadi orang tua yang soleh. Karena ketika orang tuanya soleh, maka orang tua itu akan mengantarkan kesolehan kepada anaknya. Berarti Ustadz, kalau orang tuanya sudah belajar jadi soleh, maka nanti orang tua ini akan punya pola pendidikan untuk anak. Nah, bagaimana cara Al-Quran mendidik anak? Bunda buka salah satunya surat Luqman. Yang tadi Bunda Mina sedang bahas sebenarnya. Surat Luqman ayat 12 sampai 19. Itu pola pendidikan yang harus Bunda hadirkan untuk mendidik anak. Surat apa? Luqman, surat ke-31 ayat 12 sampai 19. Di dalam ayat-ayat tersebut setidaknya ada 4 pola pendidikan yang harus Bunda hadirkan kepada anak. Agar anak kita menjadi anak yang soleh. Betul? Jadi setelah tadi orang tuanya udah belajar soleh nih. Kitanya tahu diri begitu, sadar diri. Maka nanti ada pola pendidikan anak. Di surat apa? Luqman. Ayat berapa? 12 sampai 19. Baik. Yang pertama. Pendidikan yang harus dihadirkan kepada anak adalah pendidikan tauhid. Pendidikan apa? Keterangannya ada di surat Luqman ayat 12-nya. Perhatikan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata aniskur lillah. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu untuk bersyukur kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Bersyukurlah kalian kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sungguh dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Pendidikan pertama yang harus Bunda tanamkan kepada anak adalah pendidikan tauhid. Anak kita harus tahu siapa yang menciptakannya, siapa yang mengatur hidupnya, kemana tujuan hidupnya, untuk apa dia hidup. Jawabannya semua untuk Allah. Siapa yang menciptakan anak kita? Allah. Siapa yang mengatur hidup anak kita? Allah. Kemana tujuan anak kita nanti? Allah. Semua tanamkan. Maka ini penting. Kalau pendidikan tauhidnya sudah nempel di anak kita, dia akan punya kekuatan untuk melangkah. Kenapa? Karena dia tahu dia diciptakan oleh Allah dan pasti nanti pun akan kembali kepada. Berarti rumusnya, pendidikan agama itu penting atau tidak? Pendidikan agama itu penting aja, penting banget. Puntennya, AA bukan mengkritik. Tapi biasanya kita lebih gelisah kalau anak kita belum bisa calistung daripada anak kita belum tahu urusan agama. Betul gak? Kalau anak kita belum bisa baca, belum bisa nulis, belum bisa ngitung, kayaknya langsung stres. Engke kumaha? Mana rek jadi naon?
Tapi kita suka lupa. Kalau anak kita akidahnya nggak kuat, tauhidnya nggak kuat, rapuh anak itu. Maka kalau bunda cari sekolah, kalau bunda cari pendidikan, kalau bunda cari tempat untuk menyekolahkan anak di usia dini, cari sekolah yang menanamkan karakter tauhid dalam dirinya. Dan izin Allah, di Bogor udah ada, di Sentul udah ada. Gak usah jauh-jauh. Tazkiyah Global Islamic School. Pendidikan karakter pertamanya tentang tauhid. Diajarkan tentang tauhid, mengenal Allah, siapa Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Nempel ke anak kita. Kalau itunya kuat, yang lainnya pasti ngikutin. Sekarang bunda, biasanya masih ada nggak di antara kita yang gelisah kalau anak belum bisa baca? Masih ada nggak yang gelisah kalau anak belum bisa nulis? Masih ada nggak yang gelisah kalau anak belum bisa ngitung? Tapi ada nggak yang gelisah kalau anak kita belum kenal sama Allahnya? Coba tanya, man robbuka? Tanya tuh. Siapa Tuhanmu? Siapa mah? Sahanya, sahawe atuh tuh. Pabelit jadina. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Nggak tahu. Aina kiblatuka? Kemana kiblatmu? Nggak tahu. Ma imamuka? Apa panduan dalam hidupmu? Nggak tahu tuh. Rukun Islam ada berapa? 5 mah, 6 ah, 5 ah, 6 ah, 5 ah. Jadi debat. Rukun iman ada berapa? Debat panjang. Akidah tauhid penting atau tidak? Cari, ini pendidikan utama pertama. Akidahnya kuat, tauhidnya kuat, mantap. Baginda Nabi SAW ketika berdakwah di Mekah pertama kali, yang ditanamkan apa? Tauhid. Yang dikuatkan kepada para sahabat apa? Tauhid. Akidah yang kuat. Kalau ininya kuat, tauhidnya kuat, maka akan kuat semuanya. Karena dia yakin tuh. Makanya sekarang kan ada penyakit banyak tuh anak-anak sekarang tuh. Insecure, overthinking. Ada gak yang begitu tuh? Insecure yang minder, stres, frustasi, ya kan? Kalau temennya berprestasi, dianya iri. Kalau temennya duluan nikah, dia stroke ringan. Ada tuh. Kenapa stres? Ini apa coba masalahnya? Tauhid. Akidah yang kurang. Makanya mohon maaf. Ada yang bunuh diri. Ada yang stres. Ada yang frustasi. Nauzubillah. Ujungnya narkoba. Nauzubillah. Ini karena apa awalnya? Tauhid yang kurang. Akidah yang kurang. Maka pastikan pendidikan pertama adalah apa? Tauhid dan akidah kita. Yang kedua, pendidikan yang harus dihadirkan adalah pendidikan akhlak. Pendidikan apa? Akhlak. Akhlak kepada siapa saja? Ada 3 di ayat ini. 1, akhlak kepada Allah. 2, akhlak kepada orang tua. 3, akhlak kepada diri sendiri. Akhlak kepada Allah. Lihat surat Luqman ayat 13. Wa idz qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun azim. Akhlak yang pertama sama Allah. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Tauhid lagi nih. Maka akhlak yang pertama, dia fokus melakukan apa yang Allah cintai, meninggalkan apa yang Allah benci. Yang kedua, akhlak kepada orang tua. Ingat, ridallah fi ridhol walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, murka bencinya Allah ada pada murka bencinya. Ayat ke-14-nya, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Hanya kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Bunda perhatikan.
Sekarang yang namanya anak, banyak gak yang gak sopan sama orang tuanya? Banyak gak anak sekarang yang lupa sama orang tuanya? Nauzubillah, ada gak anak yang durhaka sama orang tuanya? Maka bunda tanamkan ke anak kita untuk memuliakan orang tuanya. Gimana cara mulainya? Sederhana. Bunda, kalau masih punya orang tua, tunjukkan cara kita berbakti kepada orang tua kita di depan anak kita. Agar anak kita melihat, oh mama kayak begitu ya perlakukan ibunya gitu. Maka nanti anak kita akan lihat, berarti aku pun harus seperti mama memperlakukan orang tuanya. Jelas tidak? Jelas tidak? Maka izin, kalau anak kita masih punya nenek, punya kakek, berarti orang tua kita kan, perlakukan dengan baik. Dia akan nyontok. Karena ada kisah begitu kan. Ketika satu kali, nenek kakeknya itu kan makan bareng di meja makan. Tapi dipisahin sama ibunya tuh ke sana. Anaknya gak mau makan. Ditanya, kenapa kamu gak mau makan? Enggak mau makan katanya. Kenapa mama perlakukan orang tua mama gak baik, dijauhkan gitu. Sedangkan mama fokus dengan makanan mama. Ternyata anak tuh ngelihat. Dan ingat ya, anak itu peniru paling jitu. Apa yang dilihat sama anak terekam dalam otaknya. Betul nggak? Maka bunda, teteh sayang, ajarkan anak kita untuk berbakti sama orang tua. Sedih sekarang tuh. Sedih kalau ada anak yang durhaka sama orang tuanya. Nauzubillah ya. Kata Nabi, kalau ada perbuatan yang siksanya langsung disegerakan di dunia, itu ada dua. Satu, dosanya seorang anak yang durhaka sama orang tua. Dan yang kedua, zolimnya seseorang kepada orang yang lain. Itu disegerakan siksanya di dunia. Maka ajarkan anak kita untuk bersyukur. Nah, ini orang tuamu nah. Gimana pun orang tuamu, ini orang tuamu nah. Yang melahirkanmu nah. Yang membesarkanmu nah. Yang menjagamu nah. Yang mendidikmu nah. Gitu. Tanamin ame anak kita. Karena mohon maaf, ini kalau nggak ditanamin, anak kita lama-lama jadi lupa. Bahkan benci sama orang tuanya. Nauzubillahi min dzalik. Kalau anak udah benci, berarti ada pola yang harus kita hadirkan di dalamnya. Dan yang ketiga, akhlak terhadap diri sendiri. Lihat, masih surat Luqman ayat ke-15-nya. Ya, bagaimana kita ditumbuhkan untuk berbuat baik dalam diri kita. Nah, jadi orang harus baik. Jadi orang harus baik. Ama siapapun harus baik. Dan itu harus jadi apa? Bekal untuk diri kita sendiri. Satu, pendidikan apa? Tauhid. Dua, pendidikan apa? Masuk yang ketiga. Pendidikan ibadah. Apa? Ibadah ada dua. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Insyaallah. Apa di antaranya? Ayat ke-17-nya. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Lihat, ibadah mahdhah ghair mahdhah. Ibadah utama yang harus ditanamkan adalah sholat. Apa? Cek. Jika anak bunda sudah usia 7 tahun ke atas, cek sholatnya. Udah bisa belum gerakan sholatnya, bacaan sholatnya? Penting. Penting. Naik lagi nanti yang terakhir, pendidikan adab atau etika. Mana keterangannya? Ayat 18 dan ayat 19. Apa di antaranya adab itu? Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu malingkan wajah dari manusia dan janganlah berjalan dalam keadaan sombong. Adab. Terus apa lagi? Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Adab. Jadi ada berapa pendidikan? 4. Satu, pendidikan apa? 2,
3, 4, adab. Nah, coba Bunda, kalau nanti cari sekolah, cari yang punya pola pendidikan ini. 4. Kenapa? Ini akan mengantarkan nanti anak kita menjadi pribadi yang kita inginkan. Menjadi orang yang soleh. Insya. Ini ikhtiar kita. Ustadz, kami udah nyari pola pendidikan ini. Udah ketemu. Tapi gimana cara mengajarkannya? Cara mengelola anak kita? Maka Imam Ali bin Abi Thalib punya rumus. Rumus pendidikan untuk anak. Rumusnya 7 kali 3. Berapa? Udah ketemu rumusnya nanti 7 kali 3. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga. Oke. Usia anak 0 sampai 7 tahun. Perlakukanlah anakmu seperti raja. Seperti apa? Maksudnya gimana Ustadz? Sayang, nyaah sama anak. Perlakukan dia. Beri apresiasi. Puji. Banggakan dia. Raja gimana sih raja? Ya kan? Dirawat sama dia kita. Makannya teratur. Betul? Tidurnya teratur. Jadikan dia seperti apa? 0 sampai 7 tahun. Usia 8 sampai 14 tahun. Perlakukanlah anakmu seperti tawanan. Seperti apa? Gimana tawanan itu? Agak keras sedikit. Tegas sedikit. Ya. Jangan jadi kemudian yang manja-manja lagi udah agak mulai berubah tuh. Kasih reward, kasih punishment. Kalau enggak begini, begini. Kalau enggak begini, begini. Kalau kamu begini akan begini. Kalau enggak akan begitu. Jelasin tuh. Tawanan. Jadi ngerasa kok ini enggak boleh, kok ini enggak boleh. Ingat, tegas. Bukan kasar ya, tegas. Keras boleh, bukan kasar. Kasar tuh kan enggak ada alasan tiba-tiba tabok ya. Nyekek, gantung, itu mah parah itu mah. Jadi, bukan kasar ya, keras. Punya rules. Bikin aturan sama anak. Nah, kamu begini. Jam segini harus begini. Gimana sih? Dia ngerasa bahwa kok kayaknya keras banget. Buat anak kita. Makin dia terkekang dengan apa yang kita hadirkan. Makin tahu tuh. Nanti usia 14 ke atas sampai 21 tahun. Perlakukanlah anak seperti sahabat. Seperti apa? Ajak ngobrol. Ajak diskusi. Ajak dialog. Jelas tidak? Ulangi. 0 sampai 7. Perlakuan seperti apa? Raja. 8 sampai 14. Seperti tawanan. Ya, 14 sampai ke atas. Seperti sahabat. Dan itulah yang bisa kita hadirkan. Jadi kalau pola pendidikannya sudah rapi. Cara mengelolanya sudah ketemu. Insya Allah kita akan mendapatkan anak yang sesuai kita inginkan. Tapi nanti gimana? Perasaan aku sudah melakukan ini tapi enggak juga. Jangan khawatir. Tugas kita itu hanya berikhtiar. Jadi orang tua itu ada pahalanya atau tidak? Besar enggak pahalanya? Besar aja, besar banget. Bunda sayang, apa yang Bunda lakukan kepada anak itu akan menjadi catatan amal pahala kebaikan di hadapan Allah. Kalau anak kita sesuai dengan kemauan kita, itu bonus dari Allah. Kalau belum sesuai, jangan putus asa. Karena tetap Bunda mendapatkan pahala terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar saja jadi orang tua yang baik. Belajar saja jadi ibu yang baik. Dan kekuatan ujungnya adalah apa? Doa. Apa? Doa. Maka pesan Ahilman, Bunda sayang, jangan pernah lepas mendoakan anak kita. Titip sekali ya, setiap selesai sholat minimal bacakan doa. Salah satu doa yang diajarkan, doanya Nabi Ibrahim untuk keturunannya. Dan semua keturunan Ibrahim itu bagus semua. Jadi Nabi bahkan. Apal gak doanya? Coba Ahilman sekali, Bunda sekali. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina
qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ikhtiarnya sudah, doanya sudah, pola pendidikannya sudah, tinggal praktekin. Dan biasanya prakteknya itu sulit. Sulit alias susah. Makanya harus betul? Gak apa-apa susah, makin sulit gak apa-apa. Karena makin sulit ujiannya, makin besar pahalanya. Saya yakin setiap orang tua diuji dengan anaknya masing-masing, betul? Mulai hari ini, ojo dibandingke ya. Jangan bandingin anak kita sama siapapun. Adek kakak aja jangan dibandingin. Kamu mah beda sama kakak kamu, jangan. Kata adeknya, ya udah, anak mama mah kakak doang, aku mah enggak tuh. Jadi gitu. Sama adek kakak aja jangan dibandingin, apalagi sama orang lain. Nah, tuh lihat anak teman mama mah, anaknya Bu Tuti, wih, pintar, ini, nih. Nah, hari kamu meni bodoh-bodoh amat, sakit itu teh. Makanya kalau lagi kesel mendingan diem. Dasar anak monyet. Kata anaknya, berarti mamahnya monyet. Bunda, punten ya, tanpa sadar, kadang makin banyak bicara, makin salah. Betul nggak? Bunda ngomong gini sama anak, nak, kamu teh ngertiin mama tuh. Mama teh ngandung kamu, ngelahirin kamu, ngebesarin kamu, nyekolahin kamu. Mama teh capek. Kata anak ibu, suruh siapa, Mama? Nah, aku nggak nyuruh mama begitu. Iya, ya jadi salah kita. Coba, Bunda bilang gini, nah, ngertiin mama. Pertanyaan saya, yang harus ngerti itu kita apa anak kita? Coba tolong jawab. Yang harus ngerti itu kita apa anak kita? Yang harus pertama ngerti itu kita dulu. Anak kita mah lahirnya juga belakangan dari kita, betul? Dan kita harus nuntut anak kita ngerti. Kamu teh ngertiin mama. Mama teh capek. Mana ayah kamu banyak masalah lagi. Mama teh capek. Jadi anak teh, ya orang nuliur kieu nya ieu teh. Perasaan mah yang salah ibu saya. Punten, Bunda nganterin anak ke sekolah. Saya mau tanya, pas Bunda nganterin ngomel nggak? Atau Bunda tuh nganterin sambil, nah, yang pinter di sekolah ya, yang rajin ya Nayana ya, kalau ada guru sopan ya Nayana ya, kamu nanti mama doain jadi anak yang pinter. Nah, begitu kalimatnya atau kalimatnya tuntutan yang lainnya? Dengerin ya Naya, dengerin ya, nanti itu ya, di sekolah itu ya, dengerin, mama lagi pusing, dengerin. Coba bayangin Bunda. Si anak teh mau ujian, mau ngerjain PR, mau sekolah, di mobil selama di jalan ku Bunda diceramahin. Jadi seakan-akan pelampiasan. Bunda teh kesel sama suami, kenapa ke anak Bunda pelampiasannya? Mama teh lagi sakit sama bapak kamu. Kamu dengerin mama ya. Udah. Bunda, saya mohon izin sekali ya. Kalau Bunda ada masalah sama pasangan, kalau bisa mah jangan nunjukin masalah depan anak kita. Biarkan anak kita tuh bersih dengan segala kebaikannya. Maka carilah pendidikan yang baik, cari sekolah yang baik, cari guru yang baik. Insya Allah ini akan mengantarkan kita jadi orang tua yang baik dalam kehidupan. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Baik, anak ada berapa statusnya? Satu anak bisa jadi apa? Perhiasan. Dua anak jadi apa? Qurrata a'yun. Tiga anak jadi apa? Fitnah. Empat anak jadi apa? Musuh. Tugas siapa yang paling utama agar anak menjadi anak yang soleh itu? Orang tua. Oke, tugas utama orang tua yang pertama apa? Solehkan diri sebelum solehkan anak. Didik diri sebelum didik. Ada berapa pola pendidikan menurut surat Luqman? Yang pertama apa pendidikannya? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat?
adab. Jelas? Ali bin Abi Thalib ngasih rumus untuk ngurus anak berapa kali berapa? 7 kali 3. Usia anak 0 sampai 7 bagaimana perlakukannya? Seperti raja. 7 tahun kedua seperti tawanan. 7 tahun ketiga bisa diamalkan? Bisa dipraktekan? Sulit apa enggak? Susah apa enggak? Hari ini ada ilmunya tidak? Ada manfaatnya? Share ke suami ibu, karena rumah tangga itu saling, bukan saing. Gak bisa sendirian. Ibu itu sekolah pertama, kepala sekolahnya ayah. Maka ayah bukan sekedar ATM berjalan. Kalau butuh duit baru bilang sama ayah, jangan. Ayah harus terlibat pendidikan anak di rumah kita. Setuju? Mudah-mudahan semua anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah.